Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM S1E1230072. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai Linux Fundamental 9.1. Nah, kita masuk pada bagian latihan yang dipandu untuk masuk ke sistem lokal, Linux lokal. Nah, kita harus masuk dulu ke sistem Linux dan meninjau pengaturan pengguna. Hasilnya nanti akan muncul yang pertama masuk ke sistem RHEL dengan menggunakan Gnome Desktop Manager GDM dan arahkan konsol ke kokpit. Sebagai yang student pengguna pada workstation mesin menggunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Kita bisa lihat di sini kodenya. Dengan instruksinya, masuk sebagai operator satu pengguna dengan menggunakan Gnome Desktop Manager GDM. Di poin 1.1 dari menu sistem, klik power off atau logout. Nah, ketika logout, konfirmasikan operasi dan dengan mengklik logout lagi. Pada layar login, pilih operator satu pengguna dan penggunaan Red Hat sebagai password. Cobalah untuk memperbarui operator 1 kata sandi pengguna. 2.1 dari menu sistem, klik pengaturan atau klik aktivitas di atas kiri desktop, lalu ketik dan pilih setting. Di panel kiri, klik pengguna. Modul ini diblokir untuk operator satu pengguna. Anda dapat mencoba membukanya dengan mengklik unlock. Sistem meminta untuk student password pengguna karena operator 1 pengguna tidak dapat membuka kanal kontrol pengguna, hanya pengguna administrasi yang memiliki izin untuk mengubah sistem. Klik dan 2.3 klik batalkan dan tutup jendela pengaturan. Di bagian poin ketiga, masuk sebagai yang root pengguna dengan menggunakan GDM. Dari menu sistem, klik power off atau logout, terus logout, konfirmasikan operasi dengan mengklik logout lagi. Pada layar login, klik tidak terdaftar, gunakan root sebagai nama dan Red Hat sebagai password. Segera setelah masuk, GDM menunjukkan spanduk dengan informasi berikut. Nah, inilah spanduknya. Terus, log keluar dari root sesi desktop. Nah, pada layar login, pilih student pengguna dan pengguna student sebagai password. Yang kelima itu kita tinjau lagi konsol kokpitnya. Klik aktivitas di kiri atau desktop, lalu klik ketik dan pilih Firefox. Nah, terus navigasi untuk https localhost 1090. Nah, browser menampilkan peringatan sertifikat karena kokpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Klik Advance dan kemudian klik tambahkan pengecualian. Klik mengonfirmasi. Klik mengkonfirmasi pengecualian keamanan untuk menerima sertifikat yang ditandatangani sendiri. Terus klik lanjutan pada halaman peringatan, lalu klik terima risiko dan lanjutkan. Dan selanjutnya autentikasi dengan menggunakan operator 1 sebagai pengguna dan Red Hat sebagai password. Terus kita klik login. Luangkan waktu untuk meninjau modul di konsol. Nah, pada konsol kokpit perbarui operator 1 password pengguna, set rh104.course sebagai password yang baru. Nah, di panel kiri, klik akun, konsol menunjukkan daftar pengguna yang ada. Klik operator 1 pengguna, di poin titik 2 klik set password, dan poin titik 3 gunakan Red Hat sebagai password lama. Gunakan RH104 course sebagai password yang baru. Konfirmasikan password yang baru,
terus kita klik set password. Nah, di bagian 7.7 uji password baru untuk operator satu pengguna. Nah, di poin 1 log keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi atau logout, terus logout, autentikasi dengan menggunakan operator 1 sebagai pengguna dan RH104 core sebagai password. Terus kita klik login, terus log keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi terus logout dan tutup jendela Firefox. Nah, pada workstation mesin menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Ini adalah perintah lab finish access login. Kita masuk dengan menggunakan command line. Nah, tujuannya gunakan terminal untuk menjalankan perintah. Dari bagian pertama, menu antarmuka teks Linux. Sebelum layar umum di komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke mainframe melalui saluran telepon. Nah, komputer modern yang menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY, yang merupakan singkatan dari Teletypewriter. Jenis antarmuka ini sering disebut sebagai antarmuka baris perintah atau CLI. Untuk beberapa sesi login, Linux berjalan konsol virtual untuk memungkinkan pengguna sesi login independen. Nah, konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY. TTY pertama menjalankan layanan Gnome Desktop Manager (GDM), di mana Anda masuk ke sistem. Saat Anda masuk ke desktop Gnome, sesi Anda menempati TTY kedua secara otomatis. Nah, bahkan dengan lingkungan grafis yang diaktifkan, Anda dapat masuk ke mesin lokal Anda dengan menggunakan konsol khusus teks. Untuk menggunakan konsol teks saja, beralih ke TTY yang tidak terpakai. Misalnya tekan Alt, Ctrl, dan juga F3 untuk beralih ke konsol virtual ketiga. Nah, tidak seperti sesi desktop, sesi konsol tidak mengunci diri setelah periode tidak aktif. Jadi, pastikan untuk menutup sesi setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Anda dapat menutup sesi dengan mengetik exit atau dengan menekan Ctrl D. Untuk kembali ke sesi desktop, tekan Alt Ctrl F2 atau Anda dapat menekan Alt Ctrl F1 untuk kembali ke GDM. Kita masuk pada terminal Linux. Nah, antarmuka baris perintah Linux adalah salah satu fitur paling populer dari sistem operasi. Terus-menerus beralih antar konsol TTY akan merepotkan, sehingga Anda dapat menggunakan aplikasi yang meniru pelaku TTY. Aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal. Konsol TTY dan aplikasi terminal keduanya berjalan pada apa yang disebut dengan Linux Shell. Sebuah shell memberikan perintah prompt pintasan keyboard untuk berinteraksi lebih cepat.
beberapa built-in perintah, dan sejumlah fungsi yang nyaman untuk pemrograman atau shell scripting. Sebagian besar distribusi Linux menggunakan cangkang bash. Nah, aplikasi terminal desktop GNOME secara intuitif diberi nama terminal. Untuk meluncurkan aplikasi terminal, klik aktivitas di kiri atas desktop. Jenis terminal dibilah pencarian dan tekan enter. Atau setelah mengklik aktivitas, klik icon grid di panel di bagian bawah layar untuk menelusuri semua aplikasi yang diinstal dan pilih aplikasi terminal. Setelah Anda membuka aplikasi terminal, Anda secara otomatis masuk ke cangkang bash. Tidak seperti saat beralih ke konsol TTY baru. Anda tidak perlu masuk ke aplikasi terminal karena Anda meluncurkannya dalam sesi login yang sudah ada. Nah, kita masuk melakukan tugas di terminal. Aplikasi biasanya komponen grafis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pengguna tertentu, seperti membuat presentasi atau menavigasi internet. Di Linux, program seperti editor teks, pemutar musik, dan editor grafis berjalan di shell, bukannya berjalan sebagai aplikasi grafis pada desktop. Jika sistem Linux tidak memiliki antarmuka grafis, maka Anda tidak dapat berinteraksi dengan aplikasi grafis. Tetapi Anda dapat melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan sistem shell. Kerang Linux sangat populer untuk memungkinkan pengguna melakukan konfigurasi di seluruh sistem. Ketika Anda menggunakan shell Linux, baik di konsol atau terminal, Anda dapat memberikan komputer perintah berbeda dari aplikasi, karena Anda berinteraksi dengan perintah dengan hanya menggunakan terminal. Nah, beberapa perintah dibangun ke dalam cangkang itu sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka dipasang pada sistem. Ketika Anda mengetik perintah, shell mencari satu set direktori sistem untuk menemukan perintah. Kumpulan direktori ini dikenal sebagai jalan. Beberapa perintah mengumpulkan informasi tentang pengguna atau sistem komputer itu sendiri. Dan perintah lain untuk menemukan atau bahkan memodifikasi file, termasuk menjalankan perintah di terminal. Di Linux, Anda biasanya menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Dengan menjalankan perintah, Anda dapat menghindari navigasi melalui alat yang berbeda untuk mendapatkan informasi sistem atau melakukan tugas sederhana. Misalnya, untuk melihat nama komputer, Anda dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasi ke About bagian tentang, dan meninjau nama perangkat. Atau di terminal, Anda hanya menggunakan hostname perintah. Dalam contoh berikut, perintah kembali mycomputer.example.com yang merupakan nama lengkap dari mesin. Nah, berikut kalau kodenya. Berikut adalah kodenya. Sebagian besar perintah memiliki tindakan default ketika dijalankan. Tetapi perintah tidak terbatas untuk melakukan tindakan itu. Anda dapat menambahkan satu atau lebih pilihan untuk perintah mengubah perilakunya. Umumnya, pilihan perintah dimulai dengan dashboard kurang strip dan menggunakan satu huruf, atau pilihan dimulai dengan dua dashboard strip 2 dan menggunakan kata. Nah, dalam contoh-contoh berikut Anda menambahkan strip.c untuk menampilkan nama domain dan s pilihan untuk menunjukkan nama pendek dari mesin. Kita bisa lihat di sini contohnya. Sebuah perintah juga menerima argumen.
Argumen adalah target perintah seperti file atau objek lain di mana perintah bertindak. Sebagai contoh, ID perintah mencetak ID pengguna yang digunakan sistem mengidentifikasi pengguna secara unik. Dalam contoh berikut, Anda menggunakan ID perintah dengan sendirinya. Karena Anda tidak menggunakan pilihan, ID perintah menggunakan tindakan default yang untuk mencetak informasi pengguna saat ini. Berikut adalah kodenya. Dalam contoh berikut, Anda menggunakan ID perintah dengan pilihan tetapi tanpa argumen, yang opsi menentukan untuk mencetak hanya ID pengguna. Perintah mengasumsikan pengguna saat ini sebagai argumen. Nah, kita bisa lihat di sini kodenya. Dalam contoh terakhir, Anda menggunakan ID perintah dengan pilihan dan argumen. Yang ID perintah menerima DevOps sebagai target user untuk perintah. Yang pilihan mencetak DevOps user ID yang berbeda dari contoh sebelumnya. Kita bisa lihat di sini. Tambahan DevOps 1001. Nah, perintah dapat memiliki beberapa pilihan dan makna dari pilihan tidak dapat dipertukarkan antar perintah. Anda dapat melihat pilihan untuk perintah dengan menggunakan dua strip help pilihan. Yang perintah menunjukkan pengguna yang masuk ke mesin. Ini kodenya. Yang date dan time detect 1 perintah memberikan informasi waktu. Perbedaan utamanya adalah secara default, time detect 1 perintah menunjukkan informasi zona waktu dan apakah jam mesin disinkronkan dengan server waktu. Informasi sinkronisasi ini penting karena beberapa layanan tergantung pada waktu sistem untuk bekerja dengan benar. Contoh berikut menunjukkan output dari date dan time detect 1 perintah. Ini adalah outputnya. Yang pas SWD perintah update password pengguna. Secara default itu mengubah kata sandi pengguna saat ini. Jadi Anda tidak perlu menentukan nama akun sebagai argumen. Yang root pengguna bagaimanapun dapat menggunakan API mengubah kata sandi untuk setiap pengguna. Dalam skenario ini, Anda harus menentukan akun target sebagai argumen. Kita masuk penyelesaian tab. Dengan tab completion, Anda meminta agar program shell menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Jika Anda telah mengetik cukup karakter bahwa kata perintah secara unik cocok, maka cangkang melengkapi kata. Jika karakter yang Anda masukkan tidak sesuai dengan perintah yang unik, maka cangkang melengkapi sebanyak mungkin karakter dan kemudian berhenti sampai Anda memberikan karakter tambahan. Kita terus menekan tab untuk kedua kalinya menampilkan kata-kata perintah yang cocok dengan pola yang diketik. Dalam contoh berikut, mengetik host dan menekan tab 2 kali menampilkan 4 pilihan. Ketik Anda mengetikkan tambahan n dan tekan tab lagi, sel melengkapi host name perintah. Kita masuk pada latihan yang dipandu dengan menggunakan command line. Akses shell Linux dengan menggunakan konsol virtual atau aplikasi terminal dan belajar perintah untuk mengumpulkan informasi tentang sistem Linux. Kita hasilnya itu masuk ke shell Linux, gunakan perintah non-interaktif untuk melihat informasi tentang sistem Linux, memodifikasi password user.
Sebagai yang dan pengguna workstation machine membuka terminal, Anda dapat membuka terminal dengan mengklik aktivitas dan kemudian terminal. Pada baris perintah, gunakan yang berikut let perintah untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan ini dan memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Ini adalah terminalnya. Dengan instruksi, lihat informasi tentang sistem login Anda. 2. Lihat tanggal, waktu, dan zona waktu saat ini. Lihat nama mesin. Terus tinjau informasi tentang operasi kernel dan perangkat keras. Gunakan fitur tab completion untuk menjalankan hostname ct1 perintah. Jenis host dan kemudian tekan tab melengkapi hostname perintah. Tetapi ini bukan perintah yang dimaksudkan. Tinjau saran dengan menekan tab 2 kali, ketik C dan tekan tab lagi. Kemudian jalankan perintah. Ini adalah berikut kode terminalnya. Sebagian besar informasi ini sama dengan informasi yang ditunjukkan di bagian tentang panel kontrol Genome. Pada konsol virtual ketiga, masuk operator doa pengguna dan penggunaan Red Hat sebagai password. Perbarui password pengguna untuk RH104CLI. Beralih ke konsol virtual ketiga dengan menggunakan ALT Ctrl F3, masuk sebagai yang operator dua pengguna dan penggunaan Red Hat sebagai password. Meninjau password perintah membantu yang strip help atau strip H. Opsi mencetak informasi tentang perintah itu sendiri. Meninjau opsi termasuk opsi yang dapat Anda gunakan untuk mengubah sebuah perintah. Berikut adalah terminalnya. Sebentar saya. Nah, kita lanjut di bagian 5.3. Perbarui yang operator 2 password menggunakan pengguna untuk RH104CLI. Dan 5.4 itu kita uji kata sandi baru lagi dengan menutup sesi kedua, uji kata sandi baru dengan menutup sesi dan masuk kembali lagi. Tutup sesi konsol virtual dan kembali ke sesi desktop. Di poin 6.1 tutup sesi kontrol virtual. Ini berikut koderannya. Kembali ke sesi desktop dengan menggunakan ALT Ctrl F2 lagi. Dan diakhiri pada workstation mesin penggunaan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Kita masuk di laboratorium untuk mengakses sistem Linux. Nah, akses desktop Linux dan tambahkan pengguna standar. Menggunakan terminal Linux mengumpulkan informasi tentang sistem dan mengatur nama host. Nah, hasilnya gunakan untuk virtual dan konsol cockpit untuk memperbarui kata sandi. Kita tinjau status jam waktu mesin.
Sebagai yang student, pengguna pada workstation mesin menggunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini. Dan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan dalam skenario ini Anda memiliki beberapa akun di mesin. Anda memperbarui kata-kata sandi berikut masing-masing akun tersebut dan beralih ke akun terlebih dahulu. Pada konsol virtual keempat, perbarui developer 1 password pengguna, set lab2 RH104 sebagai password yang baru. Kita lihat di sini. Ini adalah skenario-nya. Instruksinya pertama itu beralih ke konsol virtual keempat dengan menekan Alt plus Ctrl plus F4, masuk sebagai yang developer 1 pengguna dan pengguna Red Hat sebagai password. Meninjau password perintah membantu informasi yang strip help atau strip opsi menggunakan informasi tentang perintah itu sendiri, dan opsi yang dapat Anda gunakan untuk mengubah hasil perintah. Berikut terminalnya, perbarui yang di developer 1 password guna untuk lab RH2 RH104, gunakan Red Hat sebagai password yang saat ini. Uji kata sandi baru dengan menutup sesi dan masuk kembali lagi. Tutup sesi konsol virtual dan kembali ke sesi desktop dengan menggunakan Alt Ctrl F2. Pada konsol kokpit, perbarui developer 2 password pengguna, set lab2 RH104 sebagai password yang baru. Klik aktivitas di kiri atas desktop dan ketik Firefox. Navigasi untuk https://localhost 1090, autentikasi dengan menggunakan developer 2 sebagai pengguna dan Red Hat sebagai password. Lalu klik login. Di panel kiri, klik akun, terus developer 2, lalu klik set password. Gunakan Red Hat sebagai password lama, masuk lab 2 RH104 sebagai password yang baru, konfirmasikan ke password yang baru, klik set password lagi. Kemudian kita log keluar dari konsol, mengklik sesi di sudut kanan atas, klik logout, autentikasikan dengan menggunakan developer 2 sebagai pengguna dan lab 2 RH104 sebagai password, terus klik login. Nah, terus keluarnya dari konsol kokpit dengan mengklik sesi di sudut kanan atas, klik logout, tutup jendela Firefox. Tinjau jam sisa. Pastikan jam waktu sesi disinkronkan dengan server waktu. Nah, kita tinjau jam sistem dengan menggunakan date perintah. Informasi yang diberikan oleh date perintah tidak cukup untuk menentukan apakah jam sistem disinkronkan dengan server waktu. 3.2 tinjau sistem dengan menggunakan time detect 1 perintah. Output menunjukkan bahwa sistem ini disinkronkan dengan server waktu. Dievaluasi. Sebagai yang student, pengguna di workstation mesin menggunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda dan memperbaiki setiap kegagalan yang dilaporkan dan menjalankan kembali perintah sampai berhasil. Nah, di akhirnya, sebagai yang student pengguna pada workstation mesin menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan akan datang. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai bagaimana sel Linux itu bekerja dan
Baik, seperti pengenalan mengenai TTY dan cara menggunakan TTY tersebut. Nah, baiklah, itulah saja sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.